Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, ihsan dan sehat, dan telah memberikan kesempatan kita semua untuk berkumpul pada acara kultum yang insya Allah barokah ini. Tak lupa salawat serta salam kita junjung tinggi kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiat-tabiatnya, kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaat kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, untuk kesempatan kali ini izinkan saya Pramudia Raup Arkana membawakan kultum kuliah 7 menit dengan membawa materi yang berjudul Psikologi dalam Berniat. Niat adalah keinginan untuk melakukan suatu usaha. Jadi niat tidak perlu dilantunkan oleh mulut, tetapi ada juga bahwasanya pendapat bahwa kita perlu melantunkan niat pada kegiatan-kegiatan ibadah tertentu. Tetapi para salafus soleh dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkannya. Niat akan menjadi sukses apabila amalan yang akan kita kerjakan sesuai dengan ketentuan syariat. Apabila amalan yang akan kita kerjakan tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka niat kita walaupun bagus akan tetap sia-sia. Karena sebagus apapun niat tidak dapat bisa mengubah ketetapan sesuatu dari amalan yang akan kita kerjakan. Contohnya, ada seorang penjudi yang nantinya hasil judi tersebut dipakai untuk sumbangan untuk kepentingan sosial. Niat baiknya untuk membantu kepentingan sosial itu tidak dapat mengubah status keharaman dari uang judi tersebut. Selain amalan yang harus sesuai dengan ketentuan syariat, niat juga akan menjadi sah apabila disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dalam kegiatan ibadah apapun selain harus sesuai dengan ketentuan syariat, juga harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj 31 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih wa may yusyrik billahi fa ka'annama kharra minas samaa'i fa tahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya, ikhlaslah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Hal ini juga didukung oleh surat Al-Ikhlas yang artinya berikhlas atau memurnikan keesaan Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang Maha Esa. Dia Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang setara baginya. Artinya, ikhlaslah yang menjadi satu-satunya diterima atau tidaknya suatu amalan ibadah. Hal ini didukung oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Yang artinya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin yang berbahagia, niat adalah kegiatan atau aktivitas hati. Karenanya, niat tidak jauh beda dengan kondisi hati lainnya. Artinya, ada kondisi di mana niat berada dalam posisi paling puncak dalam keikhlasannya, tetapi tidak jarang juga menepati posisi paling terendahnya. Naik rendahnya suatu niat ini dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal seorang pelaku niat. Contohnya, ada seseorang yang ingin melakukan amalan dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tiba-tiba kondisi niat ini sedikit demi sedikit turun kepada posisi paling terendahnya. Hal ini dikarenakan ada orang yang memujinya atau ada orang yang mencelanya. Jika hati merespon hal tersebut dengan hal yang positif, tentu tidak akan ada masalah.
Karena jika hati merespon hal tersebut dengan hal positif, jika kita mendapatkan pujian, maka pujian itu akan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak mendapatkan pujian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tetapi jika sebaliknya respon hati negatif, maka akan terjadi penyakit hati seperti udzur bangga diri, ujub bangga diri, ananiyah, egoisme, menggerundel, kecewa, dan lain-lain. Di samping hal itu, di sini diperlukannya vaksinasi atau latihan hati. Vaksinasi atau latihan tersebut bisa dilakukan dengan cara mengikuti pengajian atau perawatan kepada sang ahlinya. Di situ terdapat virus dan obat yang pas untuk mengatasinya. Di samping dibutuhkannya vaksinasi atau latihan hati, di sini dibutuhkannya juga seseorang agar membantu saudaranya agar bisa mencapai tingkatan maksimal dalam keikhlasannya. Sebagai contoh, kita tidak perlu memuji sahabat kita karena dia telah mengerjakan suatu amal ibadah, karena takutnya sahabat kita akan terkena ananiyah, egoisme, dan lain-lain semacamnya. Seperti Rasulullah SAW yang berkata, janganlah kita memuji seseorang karena seseorang tersebut bisa saja terkena ujub atau bangga diri. Tetapi jika kita tahu pujian yang sewajarnya dan tidak membuat seseorang itu ujub atau bangga diri dan malah lebih semangat, maka ujian itu malah dianjurkan. Hadirin, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang membicarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.